Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan. Ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, pada tahun 2022, pada akhir Desember, saya merasa saya ada di titik terendah saya sebagai seorang imam. Mengapa demikian? Karena saya merasa ada begitu banyak beban, kesulitan, tantangan menjadi seorang pastor paroki. Saya adalah seorang pastor paroki yang kuat dengan segala aturan-aturan gereja dan berusaha saya terapkan kepada umat-umat saya. Tetapi seringkali aturan yang dibawa sesuai dengan aturan gereja malah seringkali mendapat kontra, bahkan mendapat perlawanan dari umat. Contohnya misalnya, seseorang yang hendak menikah harus memiliki surat status liber dan juga surat baptis terbaru. Supaya apa? Supaya tidak terjadi penipuan di dalam sakramen pernikahan yang suci. Tetapi kadang-kadang aturan tersebut malah kadang-kadang tidak disukai oleh umat dan bahkan terjadi perlawanan ketika saya tidak mengikuti apa yang menjadi permintaan mereka. Karena ini adalah prinsip yang tidak boleh dilanggar oleh para pastor paroki. Waktu itu saya sempat punya keinginan untuk pergi meninggalkan paroki saya, pergi ke Jogja untuk melihat mengunjungi mama saya, untuk melepaskan sedikit beban, kesulitan tantangan yang begitu berat di pundak saya. Tetapi suatu ketika pada malam hari, saya entah kenapa saya tergerak saya menuju ke kapel, dan saya duduk dan saya melihat salib Yesus yang di dalam kapel. Saya perhatikan lama salib Yesus. Akhirnya saya mendapatkan satu pencerahan yang sangat positif. Saya mengatakan, Tuhan Yesus saja tidak pernah menyerah memikul salib untuk saya. Mengapa saya harus menyerah pada situasi saat ini? Kalau saya menyerah, maka setan pun akan bertepuk tangan. Saya tidak mau setan menang ketika saya mengalami pergumulan saat ini. Saya pun tetap bertahan, setia bersama dengan umat saya, dan seterusnya puji Tuhan sampai tahun 2024 pun saya tetap setia mendampingi dan menggembalakan umat saya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus dalam Injil hari ini mengundang kita semua. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dunia membuat kita sangat capek dalam menghadapi segala urusan. Dunia membuat kita semakin mempunyai beban yang begitu berat dalam pundak kita. Tetapi Tuhan Yesus mengundang kita untuk melepaskan diri sejenak dari segala beban dunia, untuk pergi kepadanya. Supaya apa? Menimbah kehidupan, menimbah kekuatan. Karena Allah adalah sumber kekuatan, Allah adalah sumber kehidupan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada hal yang lain juga yang membuat kita bisa mendapat kekuatan ketika kita datang kepada Tuhan. Karena beban masalah dan begitu berat dalam diri kita ketika datang kepada Tuhan Yesus, kita curhat segala masalah kita. Seakan-akan kuk yang kita pikul, beban yang kita pikul sendirian, tapi karena kita men-sharekan itu kepada Tuhan Yesus, berarti kita memikul kuk beban kita bersama dengan Tuhan Yesus. Kuk beban itu seperti yang ditaruh di atas sapi. Nah, itu adalah kuk dan beban itu. Kalau kita men-sharekan bersama dengan Tuhan Yesus, berarti kita menarik beban itu bersama dengan Tuhan Yesus di samping kanan kita. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, banyak orang-orang Katolik ketika punya masalah, mereka pergi ke kuasa gelap, mereka pergi untuk membuang sesajen, mereka pergi mengandalkan Tuhan yang lain, kuasa-kuasa lain untuk menguasai diri mereka. Padahal Tuhan Yesus senantiasa mengundang kita semua. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Saya masih ingat catatan harian dari Santa Faustina mengatakan, Tuhan Yesus begitu rindu menantikan anak-anaknya untuk datang kepadanya dalam sakramen Maha Kudus. Yesus begitu rindu untuk menantikan kita semua untuk bersama dengan Dia menimba kekuatan dan kehidupan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, saya akan akhiri renungan singkat ini dari pengalaman saya berjumpa dengan satu pribadi, seorang pengusaha yang sangat besar. Ketika kami bicara berdua, saya kaget ternyata pengusaha ini dia setiap hari berdoa rosario sebanyak 3 kali. Dan saya kaget waktu itu, karena apa? Sedangkan saya seorang imam saja, saya doa rosario pada saat sebelum saya tidur, baru saya doa rosario. Memang saya juga ikut devosi kerahiman, tetapi saya berdoa rosario cuma cukup 1 kali sebelum saya tidur. Sedangkan pengusaha ini, dia berdoa rosario sebanyak 3 kali dalam 1 hari. Saya merasa tertampar pada saat itu. Itu artinya apa? Saya melihat Bapak ini tentu mempunyai beban yang sangat berat, karena dia adalah seorang pengusaha besar. Dia harus menghidupi keluarganya, dia harus menghidupi para karyawan,
dan itu suatu masalah dan beban yang sangat berat, tetapi dia men-sharekan beban masalah itu kepada Bunda Maria dan kepada Tuhan Yesus. Dan saya melihat memang Bapak itu sangat sehat dan sangat menikmati dan sangat bersukacita di dalam kehidupan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari pribadi-pribadi tersebut. Ketika ada beban, masalah, datanglah kepada Yesus untuk menimba kekuatan dan kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Shalom, Tuhan memberkati Anda semua.